Hello, smart student. Hello, Grido. Good morning, Valerie, Iqbal, and then Belfrida, Muzeta, and Sherlisil. Okay. How's your morning? How's your day? Nice? Grido, nice? Nice, Miss. Nice, Miss. Okay, ya. Okay, so my smart students, before we continue to the next topic, it's time for us to pray. Belfrida, go ahead, leader pray. Belfrida, go ahead. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Please bless everyone. Bless the teacher to have patience to teach us well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, good job, Belfrida. So, my smart student, please prepare yourself. Take your textbook, take your book, take your pen. So now we will discuss about makna, tata, urutan, peraturan. Okay, go ahead. So now please open your book page 61. Kita mau ulangin lagi topik tentang makna, tata, urutan, peraturan. Ya, slowly ya, pelan-pelan. Pelan-pelan kita akan pelajari tentang makna, tata, urutan, peraturan. Oke. My smart student, kamu perlu pahami bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi kita nggak boleh sembarangan, sayang. Ayo nih, kira-kira kenapa sih Miss Meli? Kenapa? Why Miss Meli? Kenapa kita harus negara kita ini negara hukum? Apa sih manfaatnya kalau negara ini negara hukum? Ayo. Why? Ayo. Nah, sayang, listen to Miss Meli. Kalau dalam sebuah negara hukum ada pengakuan nih, pengakuan hak asasi manusia. Nah, jadi peradilannya yang bebas dan nggak memihak satu sama lain. Ya, ada supremasi hukum namanya. Tidak memihak. Oh, ini for example nih, Belfrida ini seorang menteri nih. Oke deh, kita kasih hukuman aja ya. Dia melanggar lampu lalu lintas. Kita kasih hukuman 1 hari. For example nih. Oh, Miss Mel ini rakyat jelata. Oh, kita kenain aja hukuman 1 tahun karena sudah melanggar lalu lintas lampu merah. Nah, no. Tidak ada seperti itu. Karena kita mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Nah, negara kita negara hukum, kita mempunyai kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Oke, kita buktikan. So now please open your book page 61. Come on. Valerie, go ahead Valerie. Can you read your book page 61? Kita mau lihat, kita mau buktikan. Benar nggak sih Miss, negara ini adalah negara hukum? Ayo, go ahead Valerie. The first paragraph. Page 61. Already Valerie? Peraturan undang-undangan negara Indonesia adalah negara hukum. Yes, Miss. Peraturan perundang-undangan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.
Oke. Dengan kecualian dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi masyarakat, asasi legalitas, serta pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Iya, oke, good job ya, Valerie. Nah, benar kan? Nah, bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum, Iqbal. Jadi, negara hukum ini berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan semena-mena. Kira-kira nih, Iqbal hari ini mau memukul Miss Meli, bisa nggak sih? Ayo, bisa nggak kira-kira melanggar peraturan-peraturan pemerintah dengan, for example nih, Iqbal mau melakukan tindak kekerasan sama Miss Meli. Dikenakan hukuman nggak Iqbal? Please say something. Kena, Miss. Iya, dikenakan hukuman. Nah, ayo lihat. Pasal 27 ayat 1 katanya menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya. Jadi sama Jessica. Kedudukan Jessica dengan kedudukan Nadine di mata hukum. Sama nih. Even misalkan Jessica nanti jadi dokter, Nadine jadi menteri, Miss Meli rakyat biasa. Nah, kita itu tapi sama di mata hukum kedudukan. Ya, salah satu contoh kasusnya begini. Misal nih, Miss Meli melanggar lampu merah. Jessica nanti ketika jadi menteri, dia juga melanggar lampu merah. Meskipun Jessica jadi menteri dan Miss Meli hanya seorang guru, tapi hukuman yang dikenakan itu sama. Karena apa sayang? Kita punya kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Understand? Ayo lihat. Pasal 27 ayat 1, katanya gimana Miss Meli? Menyatakan bahwa segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu. Tidak ada kecualinya. Oke, itu kata kuncinya. Nggak ada kecualinya. Jadi kecuali dia anak presiden, kecuali dia anak menteri, kecuali dia anak anggota dewan. No. Tidak ada kecualinya. Ingat ya, ingat kata kuncinya pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga punya kedudukan yang sama. Meskipun si Ramos itu seorang anak presiden dan anak menteri dan yang lain-lain, itu kedudukannya sama dengan Miss Meli yang hanya seorang guru. Misalkan begitu, for example nih ya. Nah, kedudukan kita sama. Okay, and then listen to Miss Meli, look at your book. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak. Haknya Miss Meli, haknya Iqbal, haknya Jessica, haknya Shirley. By the way, everyone, hak itu apa sih pengertiannya? Nggak tahu ya. Aduh, kalau Miss Meli masuk nih ngajar di adik kamu grade 4, Miss Meli tanya, everyone please tell to Miss Meli. What's the meaning of hak? Semua langsung tahu. Hak itu Miss Meli bla 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 bla. Ayo, Hanes di kelas. Kamu tingkatan tertinggi di sekolah ini. Apa itu hak? Kewenangan atau kepunyaan. Kewenangan atau kepunyaan, Shirley. Belfrida, good job. And then? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Segala sesuatu yang kita dapatkan oleh setiap orang, good job ya. Kewenangan kita, hak kita, atau segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi kita punya hak manusia, hak asasi manusia, hak Miss Meli, hak Jessica, hak Shirley. For example nih, kita punya hak nggak sayang memakai jalan fasilitas umum? Ayo, kita punya hak nggak sih? Tiap Punya. orang memiliki haknya masing-masing.
Iya Miss Meli punya hak untuk menggunakan fasilitas umum. Atau pernah nggak sih kamu pergi jalan terus dia bilang, yang bernama Iqbal dan Ramos tidak boleh lewat dari sini. Pernah? No ya, tidak pernah Miss Meli. Because semua warga Indonesia punya hak untuk fasilitas umum. Oke, next we will continue. The next question, Miss Meli mau punya tanya nih deh. Ayo, smart student. Tadi Miss Meli bilang bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu berarti punya undang-undang nggak sih? Ayo, Hanes di kelas. Punya peraturan perundang-undangan, Miss. Nah, menurut kamu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Dalam bentuk tertulis. Iya, jadi ada norma atau peraturan undang-undang yang mengikat kita dalam bentuk tertulis. Ayo, come on. So now Ramos, please open your book page 61, the second paragraph. Go ahead. Paragraf yang kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat lembaga atau pejabat berwenang seperti. Iya, sayang, listen to Miss Meli. Undang-Undang Nomor 12 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bentuknya tertulis. Ya, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bentuknya tertulis. Nah, dibuktikan dalam undang-undang peraturan perundang-undangan. Nah, lihat, listen to Miss Meli. Nah, sayang, peraturan perundang-undangan itu dibentuk dan ditetapkan oleh siapa sih? Siapa yang membentuk dan menetapkan perundang-undangan? Ayo, come on. Siapa yang membuat? Pemerintah. Pemerintah, pemerintah atau lembaga negara. Ya, bukan Miss Meli yang ciptakan peraturan perundang-undangan, bukan. Ya, yang menciptakan peraturan perundang-undangan itu adalah lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang punya wenang lah, Ramos, ya, yang punya wewenang untuk membuat. Siapa aja Miss Meli? Ayo, look at your book page 62. DPR. DPRD. Presiden dan gubernur. Iya. DPR itu merupakan singkatan dari apa sih? Miss Meli lupa sekali. Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, daerah sayang. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, daerah yang mengurusi masalah-masalah daerah. Oke, nah itu dia. Bahwa Indonesia ini negara hukum. Kemudian kita punya bentuk perundang-undangan yang tertulis. Ya, kita punya bentuk perundang-undangan yang tertulis. And then perundang-undangan kita itu siapa yang buat? Yang buat adalah lembaga yang berwenang. For example, Miss Meli, DPR, DPRD, kemudian gubernur, and then presiden. Okay, you understand? Okay, smart student. Please open your book page 62. Di sini ada peranan peraturan perundang-undangan. Apa sih Miss Meli peranan peraturan perundang-undangan ini? Nah, untuk apa sih? Ayo, go ahead. Nadine Pane, can you read your book page 62?
Yes, Mi. Go ahead. 2. Peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara, karena peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan asas legalitas dan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Oke, good job ya. Nah, smart student, listen to Miss Melia. Oke, Jess. Nah, peraturan perundang-undangan itu punya peranan yang sangat penting. Penting sekali bagi suatu negara, ya. Kenapa? Why? Kenapa sih Miss Meli peraturan perundang-undangan itu penting? Emangnya sepenting apa sih Miss Meli? Ayo, please give your statement. Kasih Miss Meli pernyataan. Kan kita udah baca. Ayo, smart student, come on. Kenapa itu penting, Miss Meli? Ayo, everyone. You get 1 point from Miss Meli if you know the answer. Come on. Iya, oke ya. Inilah kelihatan nih yang Miss Meli suruh kalian untuk membaca, tapi kalian nggak paham nih. Ayo dong Iqmal. Kenapa sih kita suatu negara itu butuh sekali peraturan perundang-undangan? Oke ya. Supaya ada ketertiban. Supaya ada ketertiban. Good job Belfrida. And then, ayo please be active student. It's okay. Miss Meli nggak pernah loh makan orang ketika salah. Oh, Ramo salah nih. Miss Meli akan marah kepada Ramos. No. Ya, please give your statement. Mau benar, true or false, it's okay. Ya namanya cukup belajar. Oke ya. Nah, good job Belfrida. Kenapa Miss Meli? Penting banget rupanya suatu negara itu punya peraturan perundang-undangan. Jelas. Ayo, for example nih. Kita hidup nih Belfrida. Kalau kita nggak punya tuntunan, ya, arahan ke depan, bisa nggak? Nggak bisa. Sama begitu juga dengan negara. Nah, negara, ya, please wait a moment. Negara juga begitu, harus punya perundang-undangan. Karena ini merupakan sebuah tuntutan asas legalitas. Legalitas itu sama dengan keabsahan. Ya, sah, legal, sah, dan keabsahan. Nah, dan merupakan salah satu ciri negara hukum. Jadi kalau ciri-ciri negara hukum salah satunya adalah dia punya undang-undang nih. Ya, dia punya undang-undang ya Girgrido, salah satu ciri dari negara hukum. And then, smart student, dan peraturan-peraturan perundang-undangan ini merupakan sebuah pedoman, benar, sebuah arahan bagi negara. Oh, negaranya si Ramos ini mau kemana? Kita buat ya. Oke, negaranya Gilgrido ini mau kemana ya kita buat? Nah, peraturan perundang-undangan fungsinya di situ sayang. Iya, memberikan pedoman atau arahan bagi kita untuk melaksanakan suatu rencana yang kita buat. Itu dia ya. Nah, oleh karena itu peraturan perundang-undangan sangat penting bagi suatu negara. Oke. Nah, and then apa sih Miss Meli alasan pentingnya perundang-undangan bagi negara Indonesia? Ayo, Girgrido. Ayo, please open your book page 62. Come on. Fungsi ya, Miss? Iya, sayang. 62, the second paragraph. Yang paling bawah. Peraturan perundang-undangan
merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal atau diidentifikasi, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempat dan pembuatnya jelas. Iya, ya. Nah, peraturan perundang-undangan itu merupakan kaidah hukum atau aturan hukum nih sayang yang mudah dikenal atau diidentifikasi. Nah, kemudian kaidah hukum itu tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya pembuatannya jelas. Jadi semua jelas. Hukum ini nggak bisa sembarangan dibuat loh, John. Nggak bisa sembarangan dibuat. For example nih, hari ini saya Presiden Indonesia, udahlah ubah aja deh hukum peraturan perundang-undangan yang kemarin pasal sekian kita ubah aja ya, Belfrida ya. Iya, kita kan nggak suka pasal itu, nggak sembarangan. Bentuk, jenis, tempat, dan kaidah hukumnya harus jelas. Jadi nggak sembarangan nih. Ya, topik ini penting banget untuk kamu. Apalagi nanti kalau kamu punya cita-cita menjadi seorang pengacara. Siapa sih yang cita-citanya mau jadi pengacara? No one, Miss. Kami semuanya mau jadi dokter like Belfrida ya. Iya, Belfrida pengen jadi dokter nih. Oke, smart student. And then peraturan perundang-undangan itu memberikan kepastian hukum yang nyata karena kaidah-kaidahnya mudah sekali ditemukan. And then the last, strukturnya jelas. Strukturnya jelas, Miss Meli. Pasal-pasalnya jelas, aturan-aturan hukumnya jelas, kaitan pasalnya juga jelas. Oke, you understand, Bang? Iya. Pelan-pelan, nanti pelan-pelan kita akan pelajari one by one. Oke, one by one kita akan pelajari. Memang ini topiknya agak sedikit sulit, ya. Sedikit sulit kalau kamu nggak membaca. Tapi I think it's not difficult kalau misalkan kamu membaca mengulang-ulang. Kamu pasti akan paham. Oke, next sayang. Jadi ingat salah satu peranan peraturan undang-undang itu, adanya undang-undang itu yaitu memberikan kepastian hukum sama kita. Jangan-jangan nanti Girgrido menjadi seorang presiden. Oh iya ya, si Rizky itu dulu sama nih, kami sekolah di IB School. Oke deh, kita nego aja ya. Rizky kita nggak usah, kamu nggak usah dikenakan hukuman. Itu dia fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, datang John marah. John seorang pengacara, dia marah. Tidak bisa Bapak Presiden. Nah, salah satu peranan hukum adalah langsung John langsung speak up John. Salah satu peranan hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada semua warga Indonesia. Haknya sama dan tanpa terkecuali. Ya. You understand, Kak? Wan? Iya, topiknya memang agak sedikit sulit, agak lebih mendalam. No sulit ya, tapi lebih mendalam. Tapi kalau kamu pelan-pelan pelajarin dan pahami, Bismillah yakin kamu bisa menjawab. Oke, and then number 3, the last, ada fungsi peraturan perundang-undangan. Ada nggak sih fungsinya? Ada, Miss Meli. Ada fungsi internal, ada dan fungsi eksternal. Oke. I wanna choose one of you. Iqbal already, Valerie already, and then Dev. Siapa lagi ya? Oke, Jessica already Kak. Fungsi peraturan perundang-undangan. Can you read your book page 63? Ayo, the first paragraph. Go ahead. Or look at my screen. Ya, di screen Miss Meli juga ada nih. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah
dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Oke ya. Nah, peraturan perundang-undangan memiliki, ayo, fungsi peraturan undang-undangan apa? Jess, 63 Jess. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi menurut Bagirmanan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Iya, internal dan eksternal. Ayo, fungsi internal, Iqbal. Berkaitan dengan dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Iya, fungsi internal ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam suatu hukum negara. Ya, ingat kata kuncinya. Nah, fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan-peraturan itu, yaitu fungsi pencipta hukum, kemudian pembaharuan hukum, integrasi dan kepastian hukum. And then, kalau ada fungsi internal, berarti ada fungsi eksternal. Ayo, fungsi eksternal ini apa sih Miss Meli? Fungsi perubahan stabilitas, and then kemudahan, dan fungsi kemudahan. Oke, smart student. Next week kita akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari ketetapan MPR, TAP MPR, undang-undang, dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya. Karena topik kita ini sangat mendalam, agak sedikit mendalam, Miss Meli berharap kamu harus membaca buku kamu terlebih dahulu sebelum mengikuti Zoom. Ya, jadi kamu harus baca dulu Bang bukunya Kakak sebelum mengikuti Zoom. Karena topiknya akan agak sedikit mendalam. Ya, sudah kelas 8 nih Miss Meli, wajar mendalam. Ya, karena topiknya agak sedikit mendalam. Jadi please read your book start from now. Ya, next week Miss Meli ada punya pertanyaan untuk kamu. Oke, smart students, do you have a question? Ada pertanyaan? No, Miss. No, Miss. Okay, have you seen my PDF? We have assignment, yes or no? No, yeah, good job. Okay. Gil-grido. Okay, smart student. Don't forget next week please read your book. Okay, please read your book because next week Miss Meli akan tanya one by one. I will ask you one by one. Yeah, you get 1 point. 2 point if you know the answer. Yeah, from Miss Meli if you know the answer. Okay, smart student, do you have a question? No or yes? No? No, Miss. No, Miss. Okay. Okay, smart students, because time is over, I think enough for today. Thank you so much. Thank you for joining. Bye-bye, everyone. See you next time. Bye-bye.